Ayo beramal jariah, jadikan harta kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat dengan membantu pembangunan Pondok Pesantren Cahaya Islam Papua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiina Muhammad ibn Abdillah wa salawatullah wa salamuhu alaih. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas karunia dan limpahan nikmat sehingga kita bisa bertemu kembali pada pembahasan 10 kaidah atau 10 pilar dalam pendidikan anak punya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafidhahumallahu taala. Sebelumnya kita sudah membahas kaidah kelima atau pilar kelima, yaitu memilihkan nama yang baik untuk anaknya. Sekarang kita masuk ke Ar-Rakiza As-Sadisah, yaitu pilar keenam dalam pendidikan anak, yaitu Al-Adlu Bainal Abna, yaitu berbuat adil atau bersikap adil di antara anak-anak. Jangan sampai kita menjadi orang tua yang durhaka, yang menyayangi salah satu anak dan menyia-nyiakan yang lain, atau menelantarkan yang lain. Atau ketika memberi sesuatu, memberi kepada anak yang dicintainya itu lebih banyak, sementara anak yang kurang disukai dikasih lebih sedikit. Maka ini tidak berbuat adil. Maka orang seperti ini nanti di hadapan Allah punya tanggung jawab besar. Punya tanggung jawab besar sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua tidak bersikap adil. Oleh karenanya di sini Syekh Hafizahullah mengingatkan kita sebagai orang tua untuk bersikap adil, ya, kepada anak-anak kita semuanya, tanpa membeda-bedakan yang kulit hitam, yang kulit putih, atau yang misalnya ada cacat dalam fisik, gak boleh dibeda-bedakan. Semuanya harus sama dalam kasih sayang. Dalam pemberian juga demikian, gak boleh dibeda-bedakan. Nabi SAW sangat marah, sangat tidak suka dengan perilaku seperti ini. Perhatikan, kata beliau, qala al-muallif hafizahullah, fataharril adla, fataharril adli, atau fataharril adla bainal abna wal bu'du 'anil jawri wal haifi wal zulmi yu'tabaru min ahammir rakaiz al mu'aththira fi tarbiyatihim. Orang tua yang membiasakan untuk berbuat adil di antara anak-anaknya dan menjauhi kezaliman, menzalimi anaknya atau bersikap tidak adil, merupakan termasuk dari pilar yang paling penting dalam yang memberikan pengaruh besar dalam pendidikan anak. Fa innal aba idza lam ya'dil baina abnaihi awjada dzalika bainahumul adawah wat tahasud wat tabaghud. Karena seorang ayah atau orang tua apabila tidak berbuat adil kepada salah satu dari anaknya, itu akan menimbulkan permusuhan, akan menimbulkan hasad, akan menimbulkan kebencian satu sama lain. Ya. Kalau orang tua dari awal sudah tidak adil kepada anak-anaknya, maka nanti anak-anaknya akan saling bermusuhan, akan saling hasad, akan saling membenci. Ini yang akan tertanam di dalam jiwa-jiwa anak kita. Dan tentunya kita tidak ridho setelah kita wafat, anak kita nggak akur. Anak kita malah saling hasad, saling benci satu sama lain, saling bermusuhan, tidak menjalin tali silaturahim. Maka tentunya ini tidak diinginkan oleh orang tua. Makanya jangan sampai orang tua bersikap tidak adil kepada mereka. Wa fil muqabil, idza harisu 'ala al-'adli bainahum kana dzalika min a'zami asbabi tawaddihim wa mahabbatihim wa birrihim. Kalau orang tua bersikap adil, maka di kemudian hari, ya, di kemudian hari nanti ini akan memiliki pengaruh yang besar. Sebab anak itu akan saling mencintai, saling melindungi, saling berbuat baik satu sama lain. Nah, ini yang diharapkan oleh orang tua. Oleh karenanya bersikap adil. Ya, karena kalau ada satu dikasih, yang satu tidak dikasih, maka akan timbul kebencian, timbul hasad di dalam hati anak ini yang tidak diberi. Dia akan berkata, saudara saya lebih dicintai oleh ayah saya daripada saya. Saya selalu dinilai jelek oleh ayah saya, sementara saudara saya dinilai baik terus. Akan timbul seperti itu. Sedangkan apabila kita berbuat adil, maka insya Allah tumbuh rasa cinta, tumbuh saling mengasihi, saling menyayangi, saling melindungi di antara keduanya. Ya, ini punya pengaruh besar. Wa qad jaa fi sahihil Bukhari, telah datang dari riwayat Imam Bukhari, anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu.
Dari riwayat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anna abahu nahalahu ardan. Bahwasannya bapaknya itu memberikan dia sebuah tanah. Nahalah atau an-nahlah itu maksudnya adalah al-hibah wal atiyah, yaitu hibah atau pemberian. Jadi Nu'man bin Bashir berkata, suatu ketika bapakku itu memberikan kepadaku sebidang tanah. Ya, jadi aku dikasih sebidang tanah. Wa anna walidatahu talabat min abihi an yushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Tapi ibunya tidak ingin, ya, bapaknya cuma ngasih sebidang tanah tadi kepada Nu'man bin Bashir sebelum disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibunya ini yang salihah berkata, wahai suamiku, pergilah coba kepada Rasulullah. Boleh nggak yang seperti ini? Saya tidak mau sampai Rasulullah yang bersaksi. Falamma ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala bapaknya Nu'man bin Bashir ini datang kepada Rasulullah, qala lahu, maka Rasulullah bersabda kepadanya, a'taita sa'ira waladika mithla hadza? Apakah engkau berikan ini, sebidang tanah ini juga kepada anakmu yang lain? Atau hanya anakmu satu tadi, Nu'man bin Bashir tadi? Faqala la, kata bapaknya, tidak, saya cuma kasih ke satu anak saya. Faqala Rasulullah SAW, fattaqullah, maka Rasulullah berkata kepadanya, takutlah kamu kepada Allah, wa'dilu baina auladikum, adillah kamu di antara anak-anakmu. Jangan bersikap tidak adil. Anakmu dikasih sebidang tanah, maka kasih juga kepada yang lain. Ya, ini kata Nabi SAW. Wa fi riwayati inda Muslim, di riwayat Imam Muslim, anna Nabi SAW qal, maka Nabi SAW bersabda, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawa? Apakah kamu ingin bahagia? Apakah kamu ingin membuatmu bahagia apabila anakmu itu ketika berbakti kepadamu itu semuanya sama? Qala bala. Kalau iya, tentu ya Rasulullah, saya ingin agar semua anak saya itu berbaktinya sama. Qala fala idzan. Kalau gitu jangan diberikan. Karena kalau kamu berikan kepada yang satu sedangkan kamu tidak memberikan yang lainnya, maka nanti yang lainnya yang tidak diberi ini berbaktinya akan kurang kepadamu. Maka kalau kamu ingin anakmu itu semuanya berbaktinya sama kepadamu, maka berilah mereka semua secara adil. Kalau tidak, maka nggak usah. Ini kata Nabi SAW. Dalam riwayat Muslim. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain disebutkan, la ashhadu ala jaur. Aku tidak akan mau bersaksi atas kezaliman ini. Nabi mengatakan ini kezaliman. La ashhad alal jaur. Aku tidak mau bersaksi atas kezaliman ini, kata Nabi. Subhanallah. Berapa banyak orang tua yang seperti ini, tidak adil di antara anak-anak mereka. Banyak sekali. Sehingga sekarang timbul permusuhan, bahkan saudara saling bunuh satu sama lain. Ini akibat tarbiyah yang salah. Maka orang tua harus paham dengan tarbiyah ini, bahwasannya ketika memberi harus adil. Ini pilar ke-6 dari pendidikan anak. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lain, fa ashhid ala hadza ghairi. Kamu cari saksi selain aku, kata Nabi. Nabi tidak mau bersaksi atas kezaliman. Subhanallah. Wa hadhil kalimah qalaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini diucapkan oleh Nabi SAW tahdidan lahu, sebagai peringatan keras untuk para orang tua. Wa illa famanil ladzi yatibu qalbuhu minal muslimin an yashhada ala ma hakama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi annahu jawr. Kalau tidak, maka siapa lagi yang lebih baik hatinya di antara kaum muslimin daripada sesuatu yang disaksikan oleh Rasulullah dan dihukumi Rasulullah bahwasanya itu adalah kezaliman. Siapa yang lebih baik hatinya dari Rasulullah? Kalau Rasulullah mengatakan itu kezaliman, maka kita katakan itu kezaliman. Ya. Tidak boleh kemudian, Ustaz, saya baru punya uang sekian sehingga saya baru bisa ngasih anak saya yang ini sedangkan anak saya yang lain. Jangan. Ini kezaliman, kata Nabi. Akan menimbulkan sakit di hati anak yang lain. Nggak boleh. Kalau nggak bisa kasih bareng-bareng, tunggu. Nggak boleh ngasih satu kemudian yang lain tidak dikasih. Apalagi kita tahu anak kita memang punya hasad kepada saudaranya, maka ini lebih nggak boleh lagi, lebih dilarang lagi. Karena ini kezaliman yang fatal nanti akibatnya. Yang sekarang banyak sekali, subhanallah, dampaknya sudah terjadi. Adik kakak saling bunuh, rebutan warisan, dan lain sebagainya. Wa annahu la yasluh. Nabi SAW tidak membenarkan hal ini. Wa annahu khilafu taqwallah. Dan ini sangat menyelisihi takwa atau orang-orang yang bertakwa. Ya, karena orang yang bertakwa nggak akan melakukan seperti ini.
Dia akan takut kepada Allah. Wa annahu khilaful adl. Dan ini adalah lawan kata dari keadilan. Ya, artinya ini zalim, tidak adil. Ya, ini tidak dibenarkan oleh syariat. Dan ini adalah perbuatan orang-orang mujrimin, para pendosa. Karena tidak mungkin hal seperti ini dilakukan oleh orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kata beliau, hafizahullah, fahadha tahdzirun balighun minal haifi wadh-dhulmi. Maka ini peringatan keras sekaligus ancaman yang keras dari Nabi SAW agar orang tua itu jangan sampai tidak adil atau menzalimi anaknya. Wabayanun lima yuwarrithuhu minal uquq wa adamil bir. Dan juga Nabi SAW menjelaskan bagaimana kezaliman ini, ketidakadilan ini kepada sang anak akan mewarisi kepada anaknya ini. Sehingga nanti anaknya ini akan membalasnya dengan durhaka kepada orang tua. Anak yang tidak mendapatkan keadilan dari orang tuanya, maka dia tidak akan peduli. Ngapain saya peduli dengan ayah saya yang sedang sakit, sedangkan dulu dia tidak peduli dengan saya. Dulu dia lebih peduli dengan kakak saya. Sehingga akan tertimbul seperti ini, kedurhakaan dari sang anak. Wa adamil bir, dan anak ini tidak akan mau berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya dari dulu memang tidak adil kepadanya. Maka kalau orang tua ingin terjadi seperti ini dalam keluarga, maka dipersilahkan memberikan kepada anaknya yang satu dan tidak memberikan kepada yang lain. Namun ingat, Nabi SAW mengatakan, la asyhadu alal jawr, aku tidak mau menjadi saksi untuk kezaliman. Nabi bilang itu kezaliman, maka ini bukan sesuatu yang remeh. Ya Bapak Ibu sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ini bukan sesuatu yang remeh. Sehingga apa? Timbullah wattaqatu', timbullah saling memutus hubungan, wattahajur bainal ikhwain, atau mereka saling tidak mau tegur sapa satu sama lain, saling memutus tali silaturahim. Wal iyadzu billah. Ini semua akibat dari pendidikan yang salah. Oleh karena yang kita ingatkan di sini, ya, untuk para orang tua, yang semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka semua dalam mendidik anaknya, yaitu berbuat adil. Fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Saya ingatkan kembali kepada diri saya dan kepada para pemirsa sekalian. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat adillah di antara anak kalian. Sebelum kalian besok dimintai pertanggungjawaban oleh Allah karena ketidakadilan kalian, dan semua nanti permusuhan yang timbul dari anak-anak itu juga nanti dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama adalah orang tua. Karena anak-anaknya ini saling bermusuhan, saling memutus tali silaturahim karena pendidikan yang salah dari orang tua, dan orang tua akan ditanya tentang pendidikan anaknya. Oleh karenanya, jangan sampai kita memperberat hisab kita besok di hari kiamat. Ya, buatlah yang kita sukai agar hisab kita mudah, maka berbuat adillah. Wallahu a'lam. Inilah pilar ke-6 atau kaidah ke-6 dari pendidikan anak. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.